Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari video Q&A sebelumnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bertanya, karena pertanyaan teman-teman bagus-bagus semua. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan dari yang sudah kalian tanyakan ya, sekali lagi saya sampaikan atau saya sarankan teman-teman untuk download ebook kami. Karena sekali lagi kami sudah menulis ebook watchlist, di mana ebook tersebut berisi mengenai mindset investasi yang benar plus contoh-contoh saham undervalue-nya. Di mana saham-saham undervalue tersebut menurut kami ada potensi untuk menjadi saham pemenang. Ebook tersebut bisa di-download secara free, ya linknya di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Pertanyaan pertama, untuk IHSG lagi nggak baik-baik aja, apa mending baiknya uninstall aplikasi sekuritas, terus pindah ke GoTrade atau saham luar ya? Saya lihat banyak multi-bagger di saham luar, contohnya NVIDIA, dan juga saham US lebih fair dalam aturan sahamnya dibandingkan Indo. Oke, menjawab pertanyaan nomor satunya, apakah kita perlu pergi ke market luar negeri dulu, kita tinggalkan Indonesia dulu? Kalau menurut saya jawabannya tidak. Jadi seperti ini teman-teman ya, bahwa yang namanya market itu ada siklusnya. Ada siklus ketika market itu sedang bagus-bagusnya, sedang booming-boomingnya. Tapi di sisi lain ada kalanya juga market ini sedang lesu. Misalkan nih teman-teman bisa cek ya level IHSG kita pasca krisis tahun 2008 ya. Jadi tahun 2008 IHSG itu jatuh luar biasa. Kemudian 2009 sampai 2011-12 mungkin ya. Itu IHSG-nya naiknya sangat signifikan. Kemudian berlanjut 2015 ya, 2013 ada koreksi, 2014 naik, 2015 ada market crash lagi sampai 2016-17 naik dan seterusnya. Tahun 2020 ada COVID yang membuat market jelek. Kemudian 2021 tiba-tiba market naik. Sampai akhirnya di tahun 2023 akhir sampai saat ini ketika suku bunga The Fed yang terus-menerus menaik, ini membuat market kita lesu. Nah, siklus seperti itu mau nggak mau harus kita lewati. Kita nggak bisa berharap siklus akan terus baik, tapi di sisi lain kita juga yakin bahwa suatu hari nanti siklus market ini akan menjadi baik. Nah, tugas kita sebagai investor hanyalah kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang bisa survive terhadap segala krisis yang terjadi saat itu. Dan ketika perusahaan tersebut survive, harga sahamnya sedang lesu atau sedang jelek karena market sedang jelek, nah disitulah kita mulai akumulasi. Dan tinggal kita tunggu waktu saja sampai akhirnya market bagus, harga sahamnya pun naik, kita bisa cuan. Nah, jadi kalau untuk market Indonesia saat ini yang sedang jelek, saya akui sedang jelek karena big caps kita yang sehat kinerjanya juga sedang jelek. Akhirnya saham-saham yang naik adalah saham-saham itu saja dan belum merata secara keseluruhan, itu artinya memang market kita sedang anomali. Tapi buat saya justru inilah kesempatan untuk kita membeli bisnis-bisnis bagus di harga yang murah. Jadi jawaban yang nomor satu adalah tidak. Saya sendiri juga sampai saat ini saya tidak masuk ke market Amerika, saya masih murni masuk ke market Indonesia. Pertanyaan kedua, saya mau coba DCA Triple Q dan VOO. Bisa minta tolong dibikinin chart buat perbandingannya nggak? IHSG versus LQ45, versus Porto de Investor, versus Triple Q, versus VOO. Harapannya sih VOO dan Triple Q bisa ngalahin IHSG, syukur-syukur bisa 20%. Oke, perbandingan antara DCC, Triple Q dan VOO ya, saya harus jujur saya tidak tahu apa itu Triple Q dan VOO, apakah Triple Q dan VOO ini semacam ETF ya. Jadi kalau saya searching mengenai Triple Q dan VOO ini adalah sebuah ETF yang ada di Amerika ya, bukan di Indonesia. Saya tidak tahu apakah beli ETF ini bagus atau tidak, tapi intinya ETF ya, ketika kita membeli ETF, misalkan itu adalah ETF-nya Nasdaq, seperti yang ada di dalam Triple Q ini. Nah, berarti di situ kita percaya bahwa indeks Nasdaq ini dalam jangka panjang akan selalu naik ya. Jika memang seperti itu, ya nggak ada salahnya beli. Tapi sekali lagi, yang namanya indeks pun itu juga bisa turun. Bagaimana dengan DCA? DCA ini boleh-boleh saja, tetapi DCA yang juga masuk akal dalam artian seperti ini. DCA alias kita selalu top up setiap bulan dan beli setiap bulan saham yang kita incar, seperti itu kan ya. Tapi ada catatannya ya, sepanjang saham tersebut harganya masih murah,
sepanjang saham tersebut kinerjanya juga masih tumbuh, nggak apa-apa kita terus beli. Ya, misalkan kita beli saham A. Kita sudah analisa kinerja kuartal 1 kemarin sangat bagus, ada kenaikan kinerja yang sangat signifikan. Di sisi lain, karena marketnya sedang jelek, harga sahamnya belum mau naik. Nah, disitulah kita bisa DCA. Ya, jadi misalkan kita hitung harga wajarnya anggap saja 2.000 dan sekarang harganya sedang berada di level sekitar 1.000. Ya sudah, sepanjang harga sahamnya masih 1.000 atau di bawahnya ya kita beli terus saja. Ya, setiap tanggal 1 kita top up ke RDN, kita beli saham A tersebut. Tanggal 1 bulan berikutnya sahamnya belum naik, fundamentalnya belum berubah, kinerjanya masih naik, kita beli lagi. Bulan ketiga juga seperti itu. Harga sahamnya belum naik, bahkan sudah rilis laporan keuangan dan kinerjanya bagus, kita beli lagi. Sampai kapan kita beli saham A? Sampai ya harga sahamnya mulai naik dan valuasinya sudah tidak murah lagi. Alias misalkan kita sudah hitung-hitung, kalau kita beli di harga sekarang sudah tidak worth, ya kita stop beli. Kita pindah ke saham B, yang dimana kita menemukan saham B, kinerjanya juga bagus, harga sahamnya belum naik, kita mulai DCA di saham B. Nah, menurut saya tips DCA yang benar seperti itu. Dan ngomong-ngomong mengenai perbandingan kinerja portofolio saya, ya seperti ini ya. Ini adalah kinerja portofolio saya true story dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang ingin mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio, ya teman-teman juga bisa mengikuti program The Investor Portfolio ya. Linknya di bawah ini ya. Pertanyaan ketiga, dari semua ramalan-ramalan Morgan Stanley, seberapa besar sih yang kejadian dan yang tidak kejadian? Oke, jadi memang pertengahan bulan Juni lalu kita bahas mengenai Morgan Stanley yang mendowngrade RI ya, saham RI, saham kita yang membuat IHSG jatuh. Ya, thumbnailnya seperti ini. Nah, di situ saya share tentang berita Morgan Stanley sebelumnya yang ternyata tidak kejadian. Nah, apa saja beritanya, teman-teman bisa tonton lagi video tersebut ya. Video tersebut rilis tanggal 16 Juni tahun 2024. Cuman maksud saya adalah acuan berita seperti itu jangan dijadikan patokan untuk kita membeli atau menjual saham. Bukan seperti itu. Berita-berita seperti itu hanyalah katalis saja, hanyalah sentimen saja, ya bisa kita anggap hanyalah pemanis saja. Dan tetap setiap pengambilan keputusan kita harus didasarkan dengan analisa yang rasional, analisa yang masuk akal. Apakah itu perusahaannya bagus, apakah ada potensi pertumbuhan kinerja di masa depan, dan apakah valuasi saat ini murah atau tidak. Jika itu semua terjawab dan ya, semuanya bagus, ya perusahaan bagus, kinerjanya bagus, valuasinya murah, kita bisa beli dan hold saja sampai harga sahamnya naik. Ya, jadi sekali lagi, saya tidak menganalisa apakah setiap Morgan Stanley berbicara itu artinya kebalikan, tapi sekali lagi itu hanyalah katalis saja, hanyalah pemanis saja ya. Jadi jangan sampai kita beracuan kepada news atau berita. Pertanyaan keempat, buat yang Islam, FCA dan short sell ini apakah halal atau haram? Andai saja haram, apakah bakal stay di saham Indo? Jawabannya ya, FCA dan juga short sell menurut MUI itu haram. Beritanya sudah tersebar di mana-mana ya, seperti berita ini MUI larang investor syariah beli saham FCA karena bid offernya tertutup, dan fatwa MUI haramkan transaksi short selling di bursa saham. Nah, jadi itu fatwa dari MUI ya. Jadi kita mungkin teman-teman yang Islam atau Muslim yang ikut saja lah. Terus apakah kita tetap stay di Indonesia atau di luar negeri? Ya tetap, kalau menurut saya tetap saya akan stay di Indonesia ya. Ini saya sendiri ya, saya tetap akan stay di Indonesia ya, kita cari yang normal-normal saja. Lalu bagaimana kalau kita punya saham yang tiba-tiba terkena FCA? Jujur saya pun juga punya saham ya yang akhirnya kena FCA. Apa yang saya lakukan? Ya sudah, karena saya sudah terlanjur beli dan saya juga sudah terlanjur suka dengan bisnisnya, saya biarkan saja. Belum saya jual, tapi saya juga tidak tambah muatan. Dan saya juga berharap kepada Bursa Efek Indonesia ya, bahwa FCA ini dihilangkan. Mengenai papan pemantauan khusus nggak apa-apa. Mengenai ada notasi atau mark di dalam emiten-emiten tertentu itu nggak apa-apa. Cuman secara perdagangan jangan diintervensi. Biarkan bid offer itu terbuka. Kalau misalkan memang niatnya untuk melindungi investor, dengan adanya tato di emiten-emiten tertentu itu sudah cukup melindungi. Kalau tujuannya untuk menambah likuiditas, maka tidak perlu untuk
menahan harganya mentok di level 50, cukup dibiarkan saja sampai ke level 1. Tapi intinya mekanisme perdagangannya, bid overnya ya jangan ditutup. Karena memang ketika bid over itu ditutup, itu menjadi perdagangan tidak fair. Tiba-tiba harga terbentuk sendiri. Bahkan kita mau beli pun kita bingung beli di harga berapa ya, karena bid overnya ditutup. Jadi harapan saya adalah mekanisme FCA ini dihilangkan. Oke, itu tadi jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan tadi, dan silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya terutama mengenai filosofi ataupun strategi, teman-teman bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, tunggu video kami berikutnya dan salam Passive Income.